Jadi pada tanggal 26 Juli itu sekitar jam 4 sore, saya lagi duduk di ruang tamu di apartemen saya, lagi ngobrol sama manajer dan asisten saya. Dan tiba-tiba ada yang ngetok. Ada yang ngetok pintu apartemen saya. Ternyata yang datang ada sekitar 7 orang, 8 orang. Dan mereka bilang mereka adalah yang 3, 2 cowok dan 1 cewek itu adalah perawat suruhan Dr. Richard Budiman, psikiater. Ada 1 dari kepolisian, bapak-bapak dari kepolisian, ada 1 perwakilan dari orang apartemen. Mereka yang dia memang bilang oke, mengizinkan orang-orang itu masuk ke apartemen saya gitu, which is agak aneh juga gitu. Dan 1 lagi adalah chief security apartemen Puri Casablanca itu. Akhirnya mereka masuk semua. Dan dari perawat Dr. Richard ini bilang bahwa mereka disuruh datang ke apartemen saya, menemui saya, dan harus menterapi saya saat itu juga, dan langsung membawa saya ke rumah sakit untuk opname. Saya kaget, dan manajer sama asisten saya pun menyaksikan the whole thing gitu. Terus saya bilang, kok gitu, kenapa gitu. Saya nggak merasa melakukan hal-hal yang membuat resah lingkungan, masyarakat, plus kan ada polisi juga kan yang membenarkan perawat-perawat itu boleh menyuntik saya gitu. Saya bilang, saya nggak melakukan tindakan kriminal apapun, saya nggak membuat kegaduhan di apartemen saya yang membuat mereka jadi benar gitu loh, boleh memperlakukan saya seperti itu. Dan saya bilang, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya minta semua bapak-bapak ibu keluar dari apartemen ini. Karena saya ngerasa nggak nyaman, tiba-tiba didatengin, dipaksa seperti ini, saya ngerasa kenyamanan saya terganggu banget gitu. Nah terus mereka insist, mereka tetap ngotot berada di situ, dan mereka bilang kita nggak bisa pergi sebelum kita menterapi Mbak Marsyanda, menginjeksi, nyuntik saya gitu. Terus dari itu mereka nelfon Dr. Richard, dan dikasih ke saya di telepon. Dr. Richard bilang, Ca, kamu ini beberapa hari ini udah keterlaluan loh, Ca, udah banyak sekali tindakan kamu yang keluar jalur, kamu udah di TV di mana-mana tuh diomongin segala macam, dan saya nggak nangkep maksudnya apa gitu, apa yang keluar jalur gitu, maksudnya secara psikis gitu ya. Dan saya bilang ke Dokter Richard, dok udah deh gini, saya telepon pengacara saya dulu aja deh, saya bilang gitu. Udah, saya matiin, saya bilang sama tamu-tamu itu, dan ada 1 orang juga yang mengaku dari keluarga saya, namanya Pak Roni, which is saya nggak kenal dia siapapun, saya nggak ngerasa punya om atau siapa namanya Pak Roni. Pak Roni saya nggak tahu siapa gitu. Terus saya diemin aja. Udah saya bilang, tolong tunggu di sini dulu, saya mau ke kamar, dan saya perlu telepon pengacara saya, minta pendapat dia gimana. Udah, mereka ngasih saya waktu, akhirnya saya masuk kamar. Dan saya coba hubungin pengacara saya beberapa kali, yang adalah Pak Oce Kaligis. Memang waktu itu saya hubungin beliau, tapi pada saat itu tidak diangkat teleponnya berkali-kali. Gak berapa lama saya di kamar, tiba-tiba asisten saya ngetok kamar saya, udah panik banget, udah dengan muka yang sedih, gak tahu harus berbuat apa. Dia bilang, Mbak Caca ini pada ngotot pengen masuk gitu. Dan abis itu 1 perawat yang cowok dengan tidak sopan dia bilang, udah deh Mbak, kelamaan kayak gini, kita injeksi aja deh sekarang. Dan mereka nyamperin saya, dan saya udah ngeliat laga apa ya udah kayak maksa gitu loh, udah pemaksaan. Dan saya pikir nggak ada gunanya saya fight, nggak ada gunanya saya teriak-teriak minta tolong segala macam, nggak ada. Dan ini juga laki-laki 2 orang yang maksa saya, sama 1 perawat kan cewek. Ya udah, akhirnya saya bilang oke, injeksi. Dan saat itu juga dia bilang ada perwakilan dari keluarga kok, adik saya yang cowok Adrian si Didi masuk, dan dia bilang ya udah lakuin aja. Dan ya udah saya disuntik. Dari situ kita rame-rame, termasuk manajer dan asisten saya, kita ngikutin maunya mereka, harus ke rumah sakit Abdi Waluyo saat itu juga. Sampai rumah sakit, ya udah saya udah kelingan, udah mulai ngantuk. Obatnya tuh suntik kanan 1 ampul, suntik kiri 1 ampul. Udah sampai rumah sakit, tiba-tiba pas di kamar pasien, saya bertiga kan sama asisten dan manajer saya. Aneh gitu, suster masuk, minta HP saya, dia bilang saya udah nggak boleh megang HP, terus dia nyuruh manajer saya diusir keluar, dan gak lama kemudian juga asisten saya keluar, dan saya sendirian.